Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara workshop masa kita akan izinkan saya untuk terlebih dahulu profil dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya. Sudah hadir Pak Warjianto ya Pak ya, dari koperasi mana ya Pak ya? Halo, ini Pak Warjianto hadir. Hadir, Bu. Ini untuk peserta workshop hari ini Pak Warjianto saja ya Pak ya. Perkenalkan, saya Rizka ya Pak dari tim Sakti. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan atau kita simulasi ya Pak ya terkait. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu profil ya dari PT Sakti ya Pak ya. Ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Yang perangkat lunak untuk sistem keuangan terkait keamanan dan kerahasiaan data. PT SKK sudah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 versi 2013 ya. Jadi untuk keamanan dan kerahasiaan ini sudah aman ya. Nah, selain itu, PT SKK juga sudah terdaftar di Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik. Nah, saat ini PT SKK sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi Sakti ya secara nasional. Kita menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti. SKK sendiri ini adalah perusahaan milik konsorsium koperasi Indonesia. Jadi pemegang saham dari PT SKK ini adalah koperasi-koperasi di Indonesia ya, ya. PT SKK sendiri didirikan tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Namun untuk pengembangan aplikasinya ini sudah dimulai sejak tahun 2000-an. SKK sendiri memiliki visi terbentuknya ekosistem aplikasi modern yang interaktif berbasis untuk mewujudkan visi ini visi digital yang terintegrasi dengan jadi untuk mengembangkan aplikasi ini kita bekerjasama dengan ya.
Selanjutnya, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Lalu memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi ya. Terkait pendampingan dan edukasi ini dari kakak memberikan pelatihan ya untuk mitra koperasi yang baru menggunakan ya, dan juga mengadakan seperti workshop atau webinar ya. Terus beberapa multi pihak ya yang bekerja sama dengan koperasi. Di sini ada beberapa bank ya, ada Bank Sinmas, bersama ya ada BNI, BRI, NABU ya, itu. Terkait infrastrukturnya di sini ada awan data swasta seperti itu. Nah, lalu untuk kegiatan-kegiatan kami bekerja sama dengan dinas ya, seperti kembali dengan sajabar ya, dan juga seperti itu. Dan kita sudah bekerja sama dengan prinsip ya. Ini ya yang dilakukan Pak pengguna ya, sebaran dari pengguna ini ada 1 juta lebih pengguna aktif di 4 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Ini sekitar 22 provinsi di Indonesia ini sudah menggunakan ya. Nah, lalu kami juga punya mitra di luar negeri ya. Beberapa mitra dan juga koperasi yang sudah menggunakan itu di Jawa Barat itu ya. Bisa dilihat dari sini, namun jenisnya ini bermacam-macam ya. Ada koperasi karyawan ya, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen seperti itu ya. Ini beberapa contoh beberapa mitra ya yang sudah menggunakan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan, Lampung, gitu. Nah, untuk melihat lebih lengkap daftar mitra CU dan juga koperasi yang sudah menggunakan Sakti ini bisa dicek di sakti.link/pagar mitra ya. Nah, siapa tahu ada koperasi yang dekat gitu ya, nanti bisa berkunjung untuk studi banding seperti itu ya, melihat aplikasi Saktinya seperti itu. Nah, ini dalam transformasi digital koperasi ya, kami mengembangkan dua aplikasi utama ya. Pertama ada aplikasi core system untuk koperasi. Jadi ini aplikasinya khusus untuk mengelola akun-akun koperasi yang digunakan oleh itu ada aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Jadi nanti setiap anggota koperasi ini memiliki aplikasinya masing-masing. Yang platform Sakti Online. Nah, Sakti Online ini aplikasi utama ya, atau core systemnya gitu ya. Nah, ini digunakan oleh tadi pengurus dan juga pengelola ya. Nah, di dalam Sakti Online ini sudah terdapat fitur-fitur seperti manajemen keanggotaan, simpanan, ya, pembiayaan konvensional maupun yang syariah ya. Nah, ya, begitu untuk retail, jasa e-commerce dan lain-lain ya. Sakti sendiri sudah mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis ya. Ini secara online dan juga real time. Ini untuk aplikasi Sakti Online sendiri ini terbagi dua ya, ada dua jenis gitu ya. Nah, yang pertama ada konvensional. Ini biasanya digunakan oleh koperasi yang pengelolaannya masih konvensional ya, gitu ya. Sama sudah ada fitur mungkin keanggotaannya gitu ya, simpanan, pinjaman, keuangan, peran keuangannya seperti itu ya. Dan juga sudah ada fitur perhitungan jasa simpanan ya, simpanan harian seperti itu. Nah, ada juga simpanan berjangka maupun juga deposito.
Jadi ini ada jenis syariah ya. Untuk jenis syariah ini digunakan untuk koperasi-koperasi yang pola pengelolaannya itu menggunakan kata syariah seperti mudahah, ijarah, mudahah, wajibah, seperti itu. Nah, untuk fiturnya sama, ini sudah bisa mengelola menggunakan keanggotaannya, simpanan, pembiayaannya, dan fungsinya juga laporan keuangan. Ini bahkan sampai perhitungan dari hasil perusahaan. Lalu ada aplikasi Sakti Multiusaha. Sakti Multiusaha ini biasanya digunakan oleh koperasi konsumen, produsen ya, yang di dalam koperasinya itu memiliki usaha ya, retail seperti itu. Nah, ada toko seperti itu ya. Sakti Multiusaha ini sudah terdapat fitur manajemen persediaan barang, jasa, penjualan ya. Bahkan sudah dilengkapi dengan fitur e-pos ya, point of sales ya. Jadi untuk penjualan di transaksi penjualan itu bisa sama-sama seperti di di tempat usaha ini data anggotanya sudah terintegrasi ya dengan sistem yang tadi. Jadi untuk anggota-anggota itu yang belanja di koperasi di supermarket itu sudah bisa tercatat ya pembelanjaannya transaksinya di koperasi. Lalu ada aplikasi Saktiling. Nah, ini aplikasi Saktiling ini adalah aplikasi untuk anggota ya. Jadi anggotanya nanti punya aplikasi masing-masing nih di handphonenya gitu. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Saktiling, selain bisa melihat simpanan dan juga sisa pinjamannya anggota sendiri seperti itu. Nah, Saktiling sendiri memiliki fitur berbagi kemanapun ya. Jadi berbagi di fitur ini anggota koperasi ya bisa saling berbagi gitu. Berbagi saldo ya seperti itu ya. Nah, selain ke sesama anggota, ini juga bisa dibagikan ke bank anggota masing-masing. Nah, lalu ada top up e-wallet. Jadi melalui aplikasi Saktiling ini juga bisa digunakan untuk top up e-wallet seperti aja, Oppo, Dana, GoPay ya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada pembelian dan pembayaran yang ini terkait dengan kebutuhan sehari-hari ya. Jadi di aplikasi Saktiling ini bisa digunakan untuk beli pulsa, listrik ya, tagihan PDAM, listrik, BPJS ya. Nah, selanjutnya ada pengajuan dan angsuran pembiayaan. Jadi anggota koperasi ini bisa melakukan pengajuan pembiayaan ya, atau pinjaman, dan juga angsurannya itu bisa dibayarkan melalui aplikasi Saktiling. Nah, yang menariknya, aplikasi Saktiling ini juga sudah didukung oleh QR Sakti. Jadi, untuk berbagi ke sesama anggota ini bisa menggunakan QR ya, sehingga transaksinya bisa lebih cepat seperti itu. Dan juga bisa digunakan untuk presensi ya, kalau ada kegiatan. Untuk aplikasi Saktiling ini bisa di-download di Google Play ya, untuk pengguna Android, dan juga bisa di-download di App Store ya, untuk pengguna iOS. Nah, selanjutnya ada Saktiling Dashboard. Nah, untuk Saktiling Dashboard ini back office ya, back office dari aplikasi Saktiling. Ini untuk pengurus atau pengelola di koperasi ya. Gitu. Jadi ini back office-nya dari aplikasi anggota ini Saktiling. Nah, di aplikasi Saktiling Dashboard ini pengurus atau pengelola itu bisa melihat transaksi anggota ya di Saktiling. Kita bisa juga untuk mengatur produk-produknya ya, di style harganya seperti itu ya. Nah, aplikasi Saktiling Dashboard ini juga bisa menampilkan informasi terkait data keanggotaan ya. Dan sudah dilengkapi dengan fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online ya. Nah, selanjutnya ada aplikasi Laci. Nah, untuk aplikasi Laci ini merupakan aplikasi bisnis online ya. Jadi aplikasi Laci ini diperuntukkan untuk anggota koperasi atau UMKM, di mana koperasi di sini sebagai penyedia layanan.
Jadi koperasi yang menyediakan layanan laci, nanti anggota-anggotanya yang punya usaha atau bisa menyewa atau difasilitasi ya oleh koperasi seperti itu. Selanjutnya bagi anggota atau UMKM yang sedang menggunakan ini diharapkan bisa berjualan online ya menggunakan aplikasi Lacimat. Jadi dengan Lacimat ini anggota koperasi dan UMKM bisa berjualan secara online. Nah, ini untuk kontak informasi dari kantor kami ini, atau PPSK ini, ada 3 kantor ya. Yang pertama ada di Bukit Cimanggu City, Blok M, nomor 4 Bogor ya. Nah, ini untuk kantor pusat kami gitu ya. Lalu ada di Probolinggo, namanya tempat pendirian. Selanjutnya ada Jalan Paulia Antraya nomor 22 Soekarno-Hatta ini di Bandung, namanya tempat apabila Bapak ingin diskusi seperti itu, diskusi lebih lanjut, ini bisa menghubungi nomor kami di 0812 2318 2828 ya. Nah, ini untuk nomor support ya, aktif support seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lengkap juga, nah ini Bapak Ibu bisa melihat website kami ya di ppskk.id. Lalu untuk kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan kami ini bisa dilihat juga di sosial media kami ya, di Facebook, Instagram ya, YouTube seperti itu. Nanti bisa dilihat akun kami ini ada di sakti.center. Nah, demikian ya untuk profile ya atau ya company profile dari PT Sakti ya kali ini. Nah, barangkali ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu terkait company profile, gitu. Silakan ya. Ya, selamat siang Bu Rizka ya. Iya Pak, selamat Cuman siang. berempat ini, cuman berempat. Ya, Iya eh, betul Pak. Bu Rizka, ini Iya Pak. aplikasi atau sistem ini tuh masih bisa di custom nggak ya? Sesuai dengan kondisi operasional di koperasi nggak? Untuk custom ya, nah itu Eh, bisa saja sih Pak gitu. Nanti kita lihat dulu untuk customnya seperti apa gitu. Nah, biasanya untuk custom ini kita lihat dulu seperti apa. Kalau misalnya umum gitu ya bisa digunakan oleh koperasi yang lain, nah itu bisa difasilitasi ya Pak ya. Nah, namun kalau misalnya beda khusus misalnya untuk koperasi Bapak, nah, ini biasanya ada biaya ya Pak ya tergantung dengan customer ya. Gitu ya Pak. iya ya. Eh, saya Ini lanjut mungkin biayanya ya. berapa ya? Ini biayanya berapa Bu ya? Ini ada apa langganan bulanan atau beli putus nih? Oke. Nah, untuk biayanya sendiri itu nanti kita lihat ya Pak ya. Tergantung apa dari apa customnya seperti apa gitu kalau untuk customnya. Kita customnya sih biasanya sih disesuaikan sih Bu, disesuaikan yang ini biasanya kalau sistem jadi gini kan pasti nggak banyak yang nggak sesuai sih. Ya ada beberapa fitur-fitur yang nggak sesuai dan ada yang kurang gitu. Kalau ini biasanya walaupun apa secara umum itu apa penggunanya di koperasi biasanya sih masing-masing koperasi itu ada beberapa fitur yang beda gitu. Itu sih atau ada yang kurang biasanya kayak gitu. Nah ini aplikasi ini tuh eh, apa namanya fleksibel nggak gitu loh bisa custom nggak gitu itu sih kan tadi saya lihat sih belum ini sih belum semuanya ya baru secara general aja kan kan mungkin nanti ada ininya ya apa namanya ada aplikasi demonya ya kalau nggak salah tadi itu dikirim Ya Pak, baik. Nah ini sekarang saya akan simulasikan ya untuk aplikasinya ya Pak ya. ya
untuk tampilan awal dari aplikasi Sakti Online ya. Jadi untuk aplikasi Sakti sendiri ini berbasis web ya, eh, berbasis web ya seperti itu. Nah di sini eh, kita hari ini kita akan coba dengan alamat ini ya, pelatihan.icoop.id ya. Nah namun apabila nanti Bapak menggunakan aplikasi Sakti itu, nanti ini akan disesuaikan dengan alamatnya, ini akan disesuaikan dengan koperasinya Bapak ya Pak ya. Nah, untuk Bapak ini sudah dikirim username-nya ya Pak, username dan password-nya ya untuk akses ke aplikasinya ya Pak ya, barengan dengan tim Zoom. Nah, mungkin bisa sama-sama coba nanti Pak aplikasinya seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini kita coba masuk ya ke aplikasinya. Nah, ini untuk pilihan kantornya di kantor pusat. Namun kalau di koperasinya Bapak ini ada unit usaha lain ya, memiliki unit usaha, seperti itu ini nanti bisa ditambahkan ya. Atau cabang seperti itu nanti bisa ditambahkan. Untuk tampilan awalnya ya setelah masuk, jadi pada aplikasi Sakti ini, dia terdapat fitur-fitur ya, ini sudah cukup banyak. Ini ada administrasi, nah itu berkaitan dengan administrasi ya seperti itu. Lalu transaksi yang penting ya, pengaturan, laporan, gitu. Nah, bahkan sampai ada aktivitas tetap ya. Nanti untuk ini juga ini bisa eh, ditambahkan di sini ya. Nah, di sini kita akan coba ke menu administrasi dulu ya. Nah, ini pada menu administrasi ini eh, menu anggota, daftar anggota ya. Kita bisa menambahkan anggota baru nih kalau misalnya ada anggota yang daftar ke koperasi, nah ini bisa ditambahkan di sini ya. Di menu anggota daftar anggota. Nah, untuk anggota yang sudah ada di koperasi sudah terdaftar seperti itu ya. Ini nanti kami bantu untuk migrasi ya Pak ya, dimigrasikan gitu untuk dari jadi tidak perlu ini kita coba kami di sini. Nah, untuk data anggotanya pun ini sudah cukup lengkap di sini ya. Ada data pribadi, ada relasi keluarga ya, data ahli waris, data usaha dan pekerjaan, seperti itu ya, data lain-lain gitu. Nah, ini juga ada informasi tambahan, nah, ini khusus untuk biasanya digunakan untuk koperasi karyawan ya. Ini ada kelompok wajib gitu. Dan biasanya di koperasi karyawan itu beda-beda ya, ada apa per divisi misalnya beda simpanan ajudan, nah, ini sudah bisa. Nah, untuk data-data ini uh, bisa diisi ya seperti itu ya. Namun yang wajib diisi itu yang bertanda yang lainnya ini opsional. Jadi untuk data identitas itu ini ya, ini wajib diisi. Nomor handphone, nah ini terkait nomor handphone ini dipastikan nomornya ini aktif dan bisa menerima SMS ya. Karena nanti untuk aktivasi di aplikasi anggotanya ini menggunakan nomor handphone ini. Dan juga untuk email juga ini juga wajib diisi dan juga dipastikan emailnya lengkap gitu ya. Dan email ini aktif seperti itu ya, supaya apabila ada kendala pada aplikasi anggotanya nanti untuk reset password dan juga PIN-nya itu nanti bisa masuk ke email. Jadi di sini ada ini ya pengaturan ya Pak ya. Nah untuk di pengaturan ini ada yang pertama kantor ya. Nah di menu kantor ini untuk menambahkan tadi ya kalau misalnya di koperasinya ada unit usaha lain atau misalnya ada cabang seperti itu, nah ini bisa ditambahkan di kantor ya. Lalu ada manajemen pengguna, nah untuk manajemen pengguna ini
eh, untuk menambahkan akses ya, siapa saja nih yang bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya, aplikasi online ini. Dan juga di sini bisa diatur aksesnya, boleh akses apa saja gitu ya. Misalnya kayak bendahara, nah, bendahara ini cuma bisa mengakses misalnya keuangan gitu ya, laporan keuangan seperti itu. Nah, lalu kasir hanya bisa mengakses transaksi seperti itu. Ini nanti bisa diatur di sini. Di sini ada menu koperasi. Untuk data-data koperasinya ya, ini juga data logonya bisa diganti, bisa juga ditambahkan tanda tangan, awas, penerus ya, ini untuk nanti muncul di laporan keuangannya. Selanjutnya, setelah tadi pendaftaran anggota ya, ini setelah terdaftar anggotanya, ini kan anggotanya harus bayar simpanan pokok, simpanan wajib gitu ya. Ini bisa ditransaksikan di sini. Ditransaksi, ini transaksi sekarang. Ini bisa dicari namanya, gitu ya. Muncul namanya. Ini bisa ditransaksikan di sini ya. Nah, simpanan wajib, pembayaran simpanan wajibnya berapa, begitu ya. Nah, di sini ada nomor slip ya. Yang pertama nomor slip seperti itu. Lalu ada nomor anggota, nama anggota ya. Lalu transaksi ke mana? Nah, ini bisa diatur ya. Jadi kalau misalnya di koperasinya ada punya nomor rekening ya, nomor rekening bank seperti itu, anggotanya itu bisa transfer ke rekening bank itu. Nah, itu nanti bisa ditambahkan. Nah, jadi anggota ini transaksinya kemana? Cash ke langsung datang ke koperasi atau ke bank. Nah, lalu tanggalnya juga ini bisa diatur mundur ya. Kalau misalnya transaksi kemarin ada yang belum input, ini juga bisa ditambah. Kita coba untuk pembayaran simpanan wajib ya. Produk-produk simpanannya sendiri ini nanti bisa disesuaikan ya dengan koperasi Bapak itu ya Pak ya. Ini simpanan modal apa saja, lalu simpanan harian seperti itu ya. Ini sudah pembayaran simpanan wajib ini ya Pak ya. Lalu di sini ada cetak slip, bisa dicetak ya untuk slipnya gitu. Ini sudah tersedia ya fiturnya di sini. Nah, apabila di koperasinya Bapak ini sudah ada slip yang manual seperti itu ya, nanti bisa dicetak validasi. Jadi menandakan bahwa transaksi ini sudah terinput ya di aplikasi gitu ya. Ada juga cetak buku ya. Kalau misalnya di koperasinya ada buku tabungan ya, seperti di bank, buku tabungan seperti di bank. Nah, ini juga bisa digunakan nih fitur cetak bukunya ya. Oke, nah ini terkait jenis simpanan tadi, ini bisa diatur di sini ya Pak ya. Ada simpanan modal. Nah, ini ada simpanan kecil, simpanan wajib, simpanan sukarela ya. Nah, ini bisa disesuaikan nanti dengan di koperasinya Bapak ya Pak ya. Seperti itu. Ini bisa ditambahin Bu ya akunnya ya, produknya bisa langsung ditambahin ya, tambah itu Ya, ya. bisa Oh, Pak. Nah, ini bisa. Nanti jenisnya misalnya sukarela jenisnya, nah ini nanti bisa ditambah. Dan namanya pun ini bisa disesuaikan dengan koperasinya. oh, bisa ya kalau apa? Kita kan ada tambahan simpanan khusus tuh. Nah, untuk simpanan khususnya itu masuknya ke simpanan modal atau harian gitu Pak. Jadi Kemana? Kemana? masuk masuk ke perhitungan SHU enggak ya? Iya. Ha, Oh iya, ya berarti nanti disamakan. cadangan kan. Bisa juga di setara modal misalnya, Pak, ya. Seperti itu. Ini bisa ditambahkan. Nah, untuk simpanan hariannya juga di sini bisa ditambahkan ya Pak. Dan ini jasanya juga sudah bisa ditambahkan. Jadi nanti sudah langsung terhitung jasa dari simpanan hariannya. Gitu. Ini ya.
Oke, nah selanjutnya eh, untuk pengajuan pinjaman ya. Jadi kalau misalnya ada anggota koperasi mengajukan pinjaman, ini secara langsung ya ke koperasi. Nah, ini bisa di sini ya, di administrasi pinjaman ya. Nah, ini untuk produknya juga ini bisa ditambahkan ya, Pak ya, bisa custom juga gitu. Jadi disesuaikan dengan di koperasinya ada pinjaman apa saja dan ini bisa lebih dari satu untuk pinjamannya. Ini sudah ya, lalu pengajuan. Gitu. Nah, ini untuk pengajuannya kita bisa coba tambah pengajuan baru. Bisa dicari nama anggotanya siapa. Kalau pengajuan kan, ini setelah nomor anggotanya, nama nomor anggota diisi, datanya ini otomatis masuk ya. Nomor KTP siapa, nomor ponselnya seperti itu ya. Nah, bahkan tanggal menjadi anggotanya kapan gitu ya. Lalu saldo saldo simpanan modalnya berapa, saldo non modal ini untuk saldo simpanan hariannya ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Pekerjaannya ini lagi ya pekerjaan dan yang lainnya ini opsional ya. Nah, selanjutnya pengajuan pinjaman. Nah, ini untuk pengajuan pinjamannya ini bisa dipilih produk pinjamannya apa gitu ya. Misalnya jangka waktunya berapa lama, tujuan pinjamannya untuk apa, lalu besar pinjamannya berapa gitu. Nah, ini bisa diisi. Gitu. Nah, ini kalau sudah pengajuannya sudah selesai, nah ini bisa disimpan dulu ya. Oke, nah ini status pengajuannya baru ya. Gitu. Nah ini nanti misalnya bagian bendahara atau misalnya yang approve ya, yang approve gitu. Nah ini bisa dicek dulu di sini formulir permohonan pinjaman. Ini bisa dicek dan ini bisa dicetak ya Pak ya untuk formulirnya. Ini sudah ada ya. Sudah, ini kita mau proses untuk pinjamannya ya. Bisa diedit tujuan pinjaman ini. Oke, nah, jadi untuk pinjamannya ini disetujui, misalnya disetujui ya 5 juta pinjamannya untuk 5 kali. Jangka waktunya 5 kali. Lalu untuk biasanya ini flat ya. Nah, ini keputusannya mau disetujui, ditangguhkan atau ditolak gitu ya. Kita setujui gitu. Untuk nomor SPP SPK ini kalau misalnya di koperasinya ada nomornya ya, menggunakan nomor, nah ini bisa ditambahkan ya dengan yang di koperasi. Namun kalau tidak ada, nah ini bisa disimpan saja, nanti akan otomatis terisi oleh sistem. Nah, di sini statusnya sudah disetujui ya. Gitu. Nah, sebelum ke pencairan, gitu ya. Nah, ini kita harus buka dulu rekeningnya. Jadi nanti kita ke transaksi rekening, ini ya, buka rekening. Kita buka dulu rekening pinjamannya, dicari namanya, pinjaman. Bisa diklik yang ini, buka rekening. Nah, ini nomor rekeningnya berapa, lalu nomor pengajuannya, ini bisa dicari di sini. Tadi sudah disetujui. Ya, bisa dipilih. Bisa dipilih. Otomatis sudah terisi ya datanya ya. Untuk nomor SPK-nya ini sudah terisi juga untuk pinjamannya 5 juta seperti itu ya. Ini otomatis terisi.
Nah, ini ada jaminan. Nah, kalau misalnya di koperasinya untuk pinjaman ini harus ada jaminan, nah ini bisa ditambahkan juga ya. Gitu. Lalu di sini ada blokir simpanan. Jadi kalau misalnya mau diblokir ya simpanannya, jadi anggotanya tidak bisa ngambil gitu ya. Misalnya simpanan sukarelanya atau misalnya ya simpanan hariannya gitu nanti ini diblokir. Jadi sebelum pinjamannya lunas, nah ini anggotanya tidak akan bisa mengambil simpanannya seperti itu ya. Nah, kalau tidak ini bisa disimpan. Oke, nah selanjutnya kita akan ke pencairan pinjamannya. Untuk pencairannya ini ada di menu transaksi tarikan. Ini kita cari namanya. Ini ada nomor slipnya, ada nomor anggota juga nama anggotanya, lalu transaksinya dari mana? Dari kas atau misalnya dari banknya koperasi ya, transfer ke anggota. Misalnya dari bank BCA-nya koperasi, misalnya tanggal hari ini, misalnya pinjaman anggota itu ditransfer ke rekening apa gitu ya, nomor rekening berapa gitu ya, seperti itu. Nah, ini lalu ke pinjaman. Nah, ini sudah ada pinjaman yang tadi diajukan ya, pinjaman umum. Itu, nah ini mulai pinjaman dari itu aja kalau punya 5 kali ini cairkan. Oke, nah seperti itu ya. Nah, untuk transaksi-transaksi ini pun ini sudah langsung terjurnal otomatis ya. Ini penting jurnal. Nah, ini sudah ada pinjaman umum ya. Itu. Lalu tadi yang tadi simpanan setoran wajib, nah ini sudah terjurnal otomatis. Jadi untuk laporan keuangannya pun ini sudah langsung terbuat ya. Jadi tidak perlu lagi membuat laporan keuangan bisa seperti itu ya. Jadi dengan input transaksi saja itu sudah langsung membentuk jurnal dan juga laporan keuangan. Gitu. Nah, lalu di sini juga ada laporan ya. Ini untuk laporannya ini ada nama anggota. Ini bisa melihat data anggota ya. Filter juga anggotanya, misalnya jenis anggotanya, itu ya bisa ditambahkan. Ya, bisa di ini data anggotanya ya, laporannya data anggota. Ini juga bisa ditambahkan kalau misalnya ini ditambahkan nomor handphone misalnya ya. Ini bisa ditambahkan juga nomor handphone. Nah, di sampingnya ini ada nomor ponselnya ya. Oke, selanjutnya ada laporan simpanan ya. Nah, ini dari laporan simpanan ini ada laporan penguatan simpanan, realisasi simpanan ya, saldo simpanan, saldo simpanan gabungan, tarikan simpanan setoran ya. Nah, ini bisa dipilih ya simpanannya simpanan apa gitu ya, simpanan apa misalnya tanggal berapa, nah ini bisa di setting juga ya. Misalnya juga ini bisa difilter. Sudah betul ya. Jadi per tanggal ini simpanannya ada saldo per 31 tiga sebelas sekian gitu ya. Dan ini untuk laporan-laporan ini bisa di download ya atau di ekspor ke spreadsheet atau itu. Lalu ada laporan pinjaman ya. Nah, ini untuk saldo pinjaman tabungan ya, realisasi pinjaman, angsuran ya, tindakan pinjaman, juga jasa pinjaman ini sudah ada ya di sini sudah cukup lengkap untuk laporan laporannya.
Nah, ini sama kita bisa filter juga pinjamannya, pinjamannya tertanggal berapa ya. Dan itu pinjaman atas sama siapa, saldonya berapa. Terus kita dapat jaminan ya, jaminan ini kalau misalnya itu pinjamannya menggunakan jaminan ya, ini bisa ditambahkan ini untuk jaminan. Ini juga udah kita tetap, ini divokasinya untuk inventaris ya seperti itu. Ini bisa ditambahkan juga di sini. Dan nanti eh, bisa untuk ini ya, penyusutannya ini bisa otomatis gitu setiap bulan atau setiap tahun nanti bisa. Ini ya. Nah, lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan eh, untuk pembagian SAU ya Pak ya. Nah, sini ada BJS, BJP ya. Hmm, itu. Ini untuk perhitungan balas jasa simpanan ya atau SAU untuk simpanan seperti itu. Ini bisa bisa diproses di sini ya. SAU-nya atau berapa, tanggal prosesnya tanggal berapa. Nah, ini setelah dihitung SAU-nya berapa gitu ya, misalnya ada 50 juta gitu ya Pak ya. Nanti kan biasanya dibagi-bagi dulu tuh, diproses dulu nih untuk cadangannya berapa, untuk biaya pendidikan berapa ya, seperti itu ya, dipresentasikan dulu. Nah, nanti setelah muncul hasil untuk simpanan gitu ya, SAU simpanan berapa, ini bisa ditambahkan ke sini. Misalnya untuk SAU simpanannya 1 juta gitu ya. Gitu. Nah, lalu ini SAU-nya nanti mau ditransfer kemana gitu ya. Misalnya ke simpanan sukarela ini bisa langsung ya. Dari perkiraannya ini bisa langsung gitu. Sudah muncul nilainya ya. Jadi untuk modalnya berapa, lalu untuk SAU-nya ini berapa gitu ya. Nah, ini untuk rekening simpanan sukarelanya. Nah, ini kalau diproses nanti langsung masuk ke simpanan sukarelanya gitu untuk SAU-nya itu langsung. Ada juga BJP ya, nah ini untuk balas jasa pinjaman. Nah, untuk balas jasa pinjaman tadi prosesnya sama ya. Nah, ini juga bisa dipilih ya. Jadi balas jasa pinjamannya itu mau berdasarkan apa? Toko dan jasa atau angsuran saja gitu ya, atau jasanya saja gitu. Nah, ini bisa dipilih, bisa dipilih. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Pak. Silakan. Oke, belum ada ya, Pak ya. Oke, jadi untuk aplikasi Sakti Online ini nantinya digunakan oleh pengurus atau pengelola di koperasi ya, Pak ya. Gitu ya, Pak ya. Nah, selanjutnya mungkin saya langsung saja ke aplikasi untuk anggotanya ya, ke aplikasi Sakti ini ya, Pak ya. Ini saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi Sakti ini ya, Pak ya. Aplikasi untuk anggota. Atau mungkin Bapak juga bisa coba download ya untuk aplikasi Saktirimnya biar nanti bisa lihat fitur-fiturnya.
Sebentar ya. Sudah muncul ya untuk aplikasinya. Nah, ini ada aplikasi Saktiling ya. Nah, ini aplikasi Saktiling ini aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh anggota koperasi ya. Jadi nanti anggota koperasi itu memiliki aplikasi masing-masing, gitu ya. Coba buka ya. Oke, nah setelah mendownload nanti tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, ini pesan singkat terkait aplikasi Saktiling. Ini bisa digeser saja ya. Tuh. Nah, ini bisa di-tap. Nah, selanjutnya ini. Nah, jadi di sini ada 3 menu ya. Yang pertama ada menu registrasi, lalu aktivasi, dan juga masuk ya. Jadi menu registrasi ini digunakan untuk calon anggota ya, calon anggota koperasi nih yang mau daftar ke koperasi. Nah, ini bisa download dulu aplikasi Saktilingnya, lalu gunakan menu registrasi ini ya. Nah, ini bisa dipilih koperasinya, nama koperasinya. Nah, ini koperasinya Bapak ya Pak ya, misalnya. Nah, ini bisa dipilih. Lalu untuk tempat pelayanannya saya kantor pusat seperti itu. Nah, ini bisa. Nah, nomor ponsel. Nah, untuk nomor ponselnya ini harus aktif ya dan juga bisa menerima SMS karena nanti akan ada kode OTP seperti itu ya. Nah, selanjutnya diisi data-data dirinya seperti itu. Dia akan ada notifikasi ya koperasi seperti itu. Dan nanti dari pihak koperasi ini harus mengapprove, menyetujui ya untuk pendaftaran anggotanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada menu aktivasi. Nah, untuk menu aktivasi ini digunakan untuk anggota yang sudah terdaftar di koperasi ya, Pak ya. Jadi anggota-anggota yang lama nih yang sudah terdaftar seperti itu saat akan menggunakan aplikasi Saktiling ini harus aktivasi terlebih dahulu ya. Aktivasi. Jadi ini untuk memverifikasi antara nomor yang terdaftar di aplikasi Saktiling dengan nomor yang didaftarkan di aplikasi Sakti Online ya, dengan nomor yang ada di aplikasi Saktilingnya ini. Bisa diisi, nah ini untuk bisa diunggah KTP-nya ya. Lalu nanti akan muncul kode OTP. Nah, kode OTP yang dikirim lewat SMS itu ya Pak ya, karena nomornya harus aktif seperti itu. Nanti bisa pilih operasinya, operasi Bapak seperti itu ya. Jadi langsung muncul di halaman ini, halaman login. Jadi setelah aplikasi nanti akan diminta login. Nah, untuk loginnya ini menggunakan nomor ponsel dan juga sandi ya. Nah, untuk sandinya biasanya nanti dari koperasi yang bikin dulu ya, dibuatkan dulu oleh pihak koperasi. Dan biasanya default di 1 sampai 6 gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini saya coba masuk dulu. Oke, nah ini sudah masuk ya ke aplikasinya. Oke, nah ini saya akan jelaskan terkait aplikasi Saktiling ya, aplikasi anggota. Jadi ada apa aja nih di aplikasi anggotanya gitu ya, bisa apa aja seperti itu. Nah, yang pertama di sini atas ini ada menu lonceng ya. Nah, ini menampilkan notifikasi-notifikasi terkait aplikasi Saktilingnya gitu ya.
misalnya di aplikasinya ada bantuan atau apa, nah ini nanti bisa muncul di aplikasi. Lalu di sini ada ya seperti itu, lalu terdaftarnya di koperasi mana gitu ya, sudah ada ya. Nah selanjutnya di sini ada ini saldo rekening ponsel ya, simpanan rekening ponsel. Nah, saldo ini yang nantinya bisa digunakan untuk transaksi di aplikasi seperti ini. Nah, untuk saldo simpanan, jadi ini terpisah dari simpanan atau simpanan wajib atau simpanan ini ada di koperasi ya seperti itu. Jadi nanti akan dibuatkan rekening khusus nih untuk simpanan rekening ponselnya gitu. Lalu di sini ada menu berbagi. Nah, di menu berbagi ini, nah ini bisa digunakan yang pertama berbagi ke rekeningku. Jadi melalui menu berbagi ini bisa untuk membayar simpanan wajib ya, seperti itu, simpanan-simpanan yang ada di aplikasi. Jadi anggota bisa bayar melalui aplikasi seperti itu ya. Nah ini untuk rekening contohnya menggunakan simpanan rekening ponsel anggota ya. Lalu untuk tujuannya ini ada simpanan wajib sekolah gitu ya, nanti bisa disesuaikan juga dengan di aplikasinya masing-masing ya. Misalnya ini membayar dulu simpanan sekolah, nah ini bisa. Ya, ini sudah langsung bayarkan ya. Dan untuk transaksi ini, jadi ini langsung masuk ke aplikasi Sakti Online-nya, aplikasi pengurusnya ya. Gitu. Dan langsung sudah terjurnal juga. Nah, di antara rekening ke rekening anggota seperti itu. Jadi dari koperasi, admin koperasi itu tidak perlu mentransaksikan lagi. Ini udah sangat praktis ya seperti itu ya. Dia lebih efisien gitu ya, lebih cepat gitu dalam transaksinya, dalam pengelolaannya seperti itu. Nah, gitu. Selanjutnya ada menu berbagi bersama anggota. Nah, ini ya. Nah, jadi sesama anggota koperasi ini di koperasi yang terdaftar di koperasi yang sama ya. Misalnya di koperasi Bapak nih, nanti sesama anggota itu bisa saling berbagi nih saldo rekening ponselnya ya, saldo simpanan rekening ponselnya seperti itu. Nah, ini menggunakan nomor ponsel. Jadi nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi Sakti Linknya itu nanti tinggal ditambahkan ya nomornya berapa itu ya. Nah ini nominalnya berapa, nanti bisa langsung berbagi gitu ya. Jadi simpanan satu bisa dibagikan gitu ya, simpanan ponselnya gitu. Tidak hanya sebatas sama koperasi aja. Lalu di sini ada berbagi melalui kanal bank. Berbagi melalui kanal bank. Jadi saldo rekening ponsel ini bisa dibagikan atau ditransfer gitu ya Pak ya ke bank gitu ya. Nah ini untuk pilihan banknya ini sudah cukup banyak ya, cukup banyak. Dan di sini ada fee atau biaya administrasinya gitu ya Pak ya. Nah ini untuk biaya administrasinya macam-macam ya. Yang 4.000, 500, yang 6.000 ya seperti itu. Bisa ditambahkan nomor, bisa dicek dulu nanti ya benar nggak ini nomor tujuan itu atas nama yang dapat tujuh yang dapat tujuh seperti itu. Itu ada berbagi melalui kanal bank ini melalui Ayo Connect ya. Jadi sama halnya dengan yang tadi berbagi melalui kanal bank gitu dengan pilihan bank ya, itu sudah cukup banyak. Kemudian untuk berbagi bank ini ini sama semua 2.000. Yang tadi kan macam-macamnya dari ini bisa ditambahkan nomor rekeningnya dan dicek dulu ya atas nama siapa gitu, benar atau tidak itu. Nah, selanjutnya ada menu mitaku. Nah, untuk menu mitaku ini bisa menginformasikan ya kalau misalnya di koperasinya
anggota-anggota yang punya usaha. Jadi anggota yang lain itu bisa tahu ya kalau teman-teman usaha seperti itu. Ini bisa ditambahkan alamatnya di mana gitu ya, produknya apa, mendapatkan berapa. Nah, selanjutnya ada menu store. Nah, untuk menu store ini digunakan untuk mengisi ya simpanan rekening pasalnya ini. Ini ya. Gitu. Nah, ini bisa melalui virtual account Bank BNI, BRI ya, ATM bersama, bisa juga ke Alfa Group ya, seperti Alfamidi, Alfamart gitu ya. Ini bisa melalui virtual account ya. Nah, misalnya ini BNI ya, dulu gitu. Kita akan muncul virtual account-nya ya, seperti itu. Nah, ini ya, ada virtual account. Nanti bisa dibayarkan melalui apa, terus itu diberikan saja virtual account-nya apa, dia akan otomatis nanti saldo rekening ponsel, simpanan rekening ponsel ini. Nah, kalau di sini kan nominalnya ini sudah ditentukan ya, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada nominalnya di situ ya, mengisi simpanannya tidak ada di situ, itu bisa menggunakan QRIS sakti ya. Misalnya 25.000 gitu ya, ini juga bisa. Gitu ya. Nah, ini muncul QR code-nya ya. Ini bisa di-scan menggunakan e-wallet ya, atau juga m-banking seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada menu riwayat untuk melihat transaksi apa aja gitu ya yang sudah dilakukan di aplikasi Sakuling. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Nah, selanjutnya ada tagihan. Nah, tagihan ini untuk kalau anggotanya punya pinjaman ya, punya pinjaman, kasih gitu, dan harus membayar seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa muncul di menu tagihan ini. Dan anggota juga bisa langsung bayar ya di sini. Langsung bayar di sini menggunakan aplikasi Sakuling-nya. Nah, nanti memotong saldo rekening ponselnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada pulsa ya. Ini untuk pembelian pulsa, tiket data, token listrik ya. Nah, ini pembayaran listrik pasca bayar juga gitu. DAM, telepon seperti itu. Nah, ini juga ada uang elektronik ya. Nah, ini seperti GoPay, Dana, Link aja ya. Ini juga bisa. Oke, nah lalu di sini ada pinjaman. Ini ya. Jadi anggota bisa mengajukan pinjaman ini lewat aplikasi seperti itu. Nah, sebelum mengajukan, di sini bisa simulasi dulu ya anggotanya. Pinjamannya, jenis pinjamannya apa gitu ya, lalu berapa nih gitu. Nah, pinjamnya untuk jasanya sudah ada jumlahnya berapa kali ya, jumlah angsurannya 4 kali misalnya 10 kali, ini bisa kelihatan ya. Totalnya berapa, jasanya berapa ya, sebulannya cicilannya jadi berapa. Nah, kalau anggotanya sudah setuju, ini bisa melakukan pengajuan di sini. Nah, di sini juga ada ya status anggotanya sudah mengajukan berapa kali gitu ya di sini. Ada status pengajuannya gitu, dan status pengajuannya sudah disetujui atau ditolak itu nanti akan muncul ya di anggotanya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Nah, ini ada data anggotanya gitu, data pekerjaan. Oke, lalu sini ada menu RAT online ya. Ini jadi kalau koperasi mau mengadakan RAT nih, ini bisa diinfokan di menu RAT online ini ya. Nah, seperti ini ya, kegiatan tetap anggota seperti itu. Hari tanggal ya, ini bisa diinfokan, jadi nanti anggotanya bisa lihat di aplikasi ya kalau ada RAT seperti itu. Nah, selain itu di sini juga bisa ditambahkan ke PDF ya untuk laporan-laporan jawabannya gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan ditampilkan di aplikasi juga gitu. Jadi tidak perlu lagi cetak buku ya seperti itu ya untuk laporan-laporannya.
sehingga anggota bisa mengakses dari aplikasi. Bisa juga menambahkan kuesioner ya. Pastinya kuesioner apa gitu ke anggota, nah ini bisa juga di sini. Oke, nah selanjutnya di sini ada menu mutasi di bawah ini ya. Nah, jadi di menu mutasi ini menampilkan mutasi anggota ya. Nah, ini untuk produknya ada simpanan, ada pinjaman ya, misalnya simpanan gitu ya, simpanannya simpanan apa, simpanan wajib, transaksinya dari tanggal berapa gitu, nah ini bisa dilihat. Nah, jadi pada bulan ini sudah membayar simpanan wajib sekian gitu ya. Ini bisa dicek di sini. Pinjaman juga ya. Nah, ya, bisa dilihat. Nah, lalu selanjutnya ada menu rekening. Nah, menu rekening ini menampilkan saldo terakhir dari anggotanya ya. Nah, ini ada simpanan seperti itu ya, simpanannya simpanan apa saja gitu, di sini saldonya berapa gitu. Lalu pinjaman, saldo sisa pinjaman ya bisa terlihat juga di sini oleh anggota. Lalu di sini ada menu pengaturan. Menu pengaturan ini untuk pengaturan aplikasinya ya, namanya ada profil seperti itu ya. Lalu ubah PIN, nah ini ubah PIN, ubah sandi ya. Jadi tadi kan di awal anggota itu diberikan password ya, atau sandinya default 1 sampai 6 gitu ya. PIN-nya juga misalnya gitu. Nah, nanti anggotanya bisa uh, mengubah sendiri sandi dan juga PIN-nya ya supaya lebih aman. Nah, di sini juga ada kontak bantuan ya. Ini informasi terkait operasi ya. Nah, ini jadi emailnya WhatsApp-nya berapa gitu. Jadi kalau misalnya anggota ada perlu nih ke operasi, ini bisa menghubungi nomor ini gitu. Jamnya juga, jam layanannya dari jam berapa sampai jam berapa gitu bisa ditambahkan. Informasi operasinya di sini terkait operasinya gitu bisa ditambahkan juga. Kalau kebijakannya ya ini bisa ditambahkan juga. Nah, di sini juga ada QR sakti ya. Nah, ini yang QR sakti tadi ya. Ini bisa digunakan untuk berbagi ke sesama anggota tadi ya. Ini menggunakan QR code ya. Jadi nanti bisa scan dari anggota satu ke anggota yang satunya gitu kalau mau berbagi. Nah, ini bisa scan ini code-nya ya, QR code-nya menggunakan aplikasi ini. Gitu. Nah, ini untuk QR sakti ini juga bisa digunakan untuk presensi. Jadi kalau di koperasinya mengadakan kegiatan nih, kayak rapat anggota ya, rapat RAT misalnya gitu, ini bisa digunakan untuk absensinya ya. Jadi bisa dibuatkan kegiatan RAT gitu. Ya, anggota yang sudah menggunakan aplikasi Saktiling ini bisa mengabsen absennya untuk mengisi daftar hadirnya itu menggunakan aplikasi Sakti ya, di scan seperti itu. Oke, nah demikian ya untuk penjelasan aplikasi Saktiling ya, fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling. Silakan apabila ada yang mau didiskusikan ya atau mau ditanyakan silakan ya. Oke, Pak Warjianto, barangkali ada yang mau didiskusikan nih terkait aplikasi Sakti Online atau Sakti Linknya ya yang tadi untuk anggota. Silakan ya Pak ya.
Ya, Bu, mohon maaf nih sebelumnya. Ya paling nanti saya kan dikasih ini Bu ya, apa namanya, aplikasi demonya Bu ya. Ah, iya, iya Pak. Ya, paling nanti akan saya lihat dulu Bu. Ini kebetulan saya agak agak repot nih Bu. Mohon maaf nih sebelumnya itu. Pas Oh kebetulan. iya iya Pak, baik. Nanti itu kalau nggak salah kan dikasih sistem demonya. Nanti saya biar inilah sambil apa bisa komunikasi ya lewat WA tadi tuh Bu ya yang di Iya Pak, kalau misalnya betul nanya-nanya yang gitu. Ah, belakangnya 2828 ya Pak ya. ya. Nah, itu nanti Ah, Bapak bisa langsung hubungi saja ke nomor support itu ya Pak ya untuk oke, oke. diskusi seperti Ah, apa. Nah, jadi nanti bisa dicoba juga ya aplikasinya. Bahkan mungkin bisa coba download ya, juga ya untuk aplikasi Sakulingnya ya Pak ya. ya. Biar Oh ya. bisa lihat Ah, fitur-fiturnya nih untuk anggota seperti apa gitu ya. oke, oke. Ya, terima kasih Bu Rizka ya. Ya, baik Pak. Ya, Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin mungkin ya udah Pak ya ya. Bu, ini udah selesai ya. Iya Udah Pak, selesai baik. berarti ini ya. Iya. Ah, oke. Ya, nanti Nah, eh, eh, nanti kalau saya pas ada waktu senggang saya ini deh buka ininya aplikasinya ya. iya. Nah, Pak Ah, sebelum diakhiri Pak mohon izin untuk dokumentasi dulu mungkin ya Pak ya. Izin oh iya, untuk foto dulu Pak. boleh. Ya, nah ini bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya mungkin Pak. Ya background saya pakai ini nggak kelihatan ya. Oke, sudah siap ya Pak ya? Ya, Ini saya izin untuk foto dalam hitungan tiga, satu, dua, oh iya. Oke. oke terima kasih Bu Rizka dan Belum, Bapak Ibu yang lain. belum ya? Oh belum. Oke Pak, nah, ini saya izin foto dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Oke, ya. Oke oke, terima kasih Bu. baik Izin Pak. Iya, ya, terima kasih ini Bu juga ya. Pak ya, Ya, dan meluangkan waktunya ya untuk hadir di workshop hari ini gitu terima Pak. kasih. Ya, ini kami tunggu ya Pak ya Oke, untuk kabar selanjutnya Pak. oke, oke Bu, terima kasih. Izin lihat Bu ya. Ya, baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.